Selamat pagi Bu Selvi. Selamat pagi Pak Jeremy. Terima kasih Mas sudah bersedia untuk saya melakukan observasi. Jadi begini Bu Selvi, sebelum rencana kita untuk melakukan observasi di kelas, ada tahapan yang akan kita lewati. Yang pertama itu adalah pra-observasi. Selanjutnya baru kita masuk observasi kelas, dan ada terakhir itu kita ada pasca observasi. Jadi dalam pra observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya kepada Ibu, dan juga saya akan mencoba menggali apa yang Ibu sudah persiapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Sebelumnya Ibu, keadaannya sehat Ibu? Sehat walafiat. Bagaimana persiapan Ibu dalam persiapan Ibu mungkin dalam pembelajaran itu disiapkan apa-apa, perangkatnya sudah siap? Pada observasi nanti perangkatnya sudah ada, lalu buku-buku pembelajarannya sudah disiapkan, dan LKS-nya. Jadi perangkatnya sudah ada ya? Sudah. Oke. Yang berikut, apa yang menjadi harapan Ibu saat perbincangan ini selesai nanti? Maksudnya setelah selesai perbincangan ini paling kurang saya mendapatkan hal-hal baru yang mungkin selama ini belum saya terapkan di dalam proses pembelajaran, sehingga dari perbincangan ini membantu untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Baik, harapannya setelah ini Ibu juga dapat satu pelajaran baru tentang pembelajaran di kelas itu ya. Oke, saya ingin tahu Ibu mengajarnya kelas berapa Ibu? Mengajarnya IPA kelas 71 sampai dengan kelas 75. Oh, IPA kelas 71 sampai 75. Materi yang kita Ibu gunakan saat observasi nanti, materinya tentang pemanasan global. Pemanasan global, materi yang cukup menarik gitu kan. Dan tujuan pembelajarannya ada berapa Ibu? Tujuan pembelajarannya ada 5 tujuan pembelajaran yang nanti Ibu selesaikan dalam satu kali pertemuan Ibu. Nanti kira-kira strategi apa yang nanti Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti di kelas? Baik, strategi yang mau digunakan itu adalah memilih untuk diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Jadi saat pembelajaran nanti kegiatannya menggunakan diskusi kelompok gitu ya. Berarti nanti harapan Ibu apa yang saya mau bantu Ibu untuk lihat dari diskusi kelompok tersebut? Harapannya selanjutnya supaya Pak bisa membantu melihat keaktifan dari peserta didik saat jalannya diskusi. Kita pra-observasi kita seperti ini. Kira-kira kapan kita bisa mulai di kelas? Di kelasnya besok juga bisa, ada jam pertama sampai jam ketiga itu ada jam IPA di kelas 71. Oke, jadi besok pagi ya Ibu, jam pertama sampai jam ketiga kita eksekusinya di kelas. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai ketemu besok. Baik. Jadi tadi kalian semua sudah menyelesaikan soal yang ada sesuai dengan tujuan pembelajaran. Anda masing-masing dalam kelompok sudah kerja.
Sudah selesai semua, toh? Sudah. Ibu minta untuk perwakilan dari kelompoknya Lydia untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya Lydia. Ketika Lydia mempresentasikan hasil kerja dari kelompok mereka, kalian yang lain perhatikan apa yang disampaikan oleh Lydia. Tidak boleh sibuk dengan segala urusan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan saat ini. Silakan Lydia. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari kelompok 3. Kami akan membacakan hasil kerja saya, yaitu tentang pemanasan global. A. Efek rumah kaca. Rumah kaca merupakan suatu bangunan yang didesain sedemikian hingga menyerupai rumah yang dinding, alas, dan atapnya terbuat dari kaca. Salah satu contoh gas rumah kaca adalah karbon dioksida. Seluruh permukaan bumi akan tertutup oleh es. B. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah panasnya iklim bumi secara umum. C. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, transportasi. Yang kedua, industri pertanian. Yang ketiga, mencairnya es di kutub. D. Dampak pemanasan global. 1. Gunung es akan mencair karena meningkatnya suhu bumi. 2. Curah hujan akan semakin meningkat dan akan terjadi badai. 3. Angin akan lebih kencang atau akan terjadinya angin beriuk. 4. Air tanah akan cepat menguap dan tanah akan kering. 5. Cuaca akan ekstrim, akan terjadi hujan dan kekeringan. 6. Kenaikan air laut yang menyebabkan tsunami dan pulau-pulau kecil akan tenggelam. 7. Menyebabkan kekeringan yang panjang. 8. Menyebabkan gagal panen akibat cuaca dan tanaman pertanian akan menjadi terendam. 9. Meningkatnya hama pangan akibat perubahan iklim. 10. Populasi hewan dan tumbuhan akan menurun karena terancam punah akibat kerusakan ekosistem. 11. Meningkatnya kasus usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. 1. Mengurangi energi listrik. 2. Mengurangi pemakaian plastik. 3. Memakai kendaraan umum. 4. Menanam pohon. 5. Mengingatkan orang lain mengenai bahayanya pemanasan global. Terima kasih. Diskusi dari kelompok 3 yang telah disampaikan oleh Lydia. Dari kelompok lain merasa kalau kurang jelas pada bagian yang mana, mau ajukan pertanyaan, silakan. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Lydia, kalau dari kelompok lain merasa belum jelas, mau ajukan pertanyaan, silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, Esan. Ibu, permukaan laut ini dia naik itu disebabkan oleh apa? Oke. Pertanyaan dari Esan ke kelompoknya dia itu, permukaan air laut itu naik disebabkan karena apa? Atau apa penyebab terjadinya naiknya air laut? Silakan Lydia. Silakan. Berdiri Nona. Berdiri baru bicara. Kan terjadinya tsunami. Oke, masih ada lagi yang mau jawab. Silakan Bifani berdiri. Kenaikan air laut disebabkan karena banjir, tsunami, dan pulau-pulau kecil akan tenggelam. Silakan. Kenaikan air laut terjadi karena curah hujan yang begitu deras dan juga kenaikan suhu sehingga air laut naik dan menyebabkan tsunami, banjir, dan pulau-pulau kecil yang Dari hasil yang tadi sudah disampaikan oleh Lydia,
kelima kita lihat kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama itu adalah pengertian dari rumah kaca. Rumah kaca itu sendiri merupakan suatu bangunan yang didesain sedemikian rupa, baik itu alas, dinding maupun atapnya itu terbuat dari kaca dengan tujuan untuk bisa memerangkap panas. Lalu yang berikut yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global atau yang disebut dengan global warming merupakan memanasnya iklim bumi secara umum. Yang ketiga, penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama itu adalah transportasi. Kita tahu bahwa kendaraan yang sering kita gunakan itu menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil yang digunakan itu mengeluarkan karbon dioksida. Semakin banyak kita menggunakan kendaraan, karena pada umumnya sekarang itu lebih banyak orang menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum. Lalu yang kedua, penyebab pemanasan global yang kedua itu adalah industri. Begitu banyak industri menyebabkan terjadinya pemanasan global karena akibat dari zat sisa yang dibuang. Lalu yang ketiga itu adalah industri pertanian, penggunaan pupuk. Yang keempat itu penebangan dan pembakaran hutan. Yang kelima apalagi? Kenaikan emisi kutub. Nah, ketika ada penyebab dari pemanasan global, yang jelas akan muncul dampak dari pemanasan global. Dampaknya itu yang pertama, gunung es akan mencair karena semakin meningkatnya suhu bumi. Lalu yang kedua, curah hujan akan semakin meningkat dan badai akan sering terjadi. Perhatikan, curah hujan semakin meningkat. Contohnya sekarang secara sadar atau tidak sadar kita sudah mengalami yang namanya dampak dari pemanasan global. Tahun lalu itu hujannya sampai pada bulan Juli itu masih hujan. Lalu jeda beberapa bulan Agustus, September, datang akhir Oktober kita sudah mengalami musim hujan. Sampai pada bulan ini juga masih ada curah hujan yang turun menerus. Itu akibat dari adanya pemanasan global. Akibat dari pemanasan global itu nanti sampai pada dampak pemanasan global itu kita lihat yang munculnya gagal panen. Itu tidak bisa rasakan sekarang. Begitu banyak lahan pertanian. Lalu di akhir dari pertemuan kita hari ini, Ibu minta silahkan kalian siapkan 1 lembar kertas untuk kita adakan tulis. Silahkan. Pertama, dengan soal langsung jawab saja. Suatu bangunan yang didesain sedemikian rupa, baik itu alas, dinding maupun atapnya disebut apa? Suatu bangunan yang didesain sedemikian rupa, baik itu alas, dinding maupun atapnya terbuat dari kaca itu disebut apa? Sudah? Sudah. Yang kedua, memanasnya iklim bumi secara umum disebut ini. Memanasnya iklim bumi secara umum disebut ini. Oke, kalau sudah silakan cukup berapa saja yang bergerak yang lain. Baik, selamat siang Ibu Selvi. Selamat siang Pak. Bagaimana perasaannya setelah diobservasi? Baik, perasaan saya pada saat observasi yang namanya sekalipun guru senior, tetapi pada saat kalau ada yang berada di belakang selain dari siswa, pasti rasa grogi pada awal itu ada. Ya. Dan selanjutnya itu pasti dengan sendirinya sudah hilang. Benar. Jadi perasaannya tadi cukup grogi ya Ibu ya, tapi
dari semuanya itu dapat dijalankan dengan baik kan. Memang yang saya lihat juga bahwa dari tahap awal pembukaan sampai penutup dapat dilaksanakan dengan baik meskipun tadi saya di belakang. Oke, yang berikutnya tadi Ibu sudah menjalankan kegiatan pembelajaran dengan kelas dengan baik. Menurut Ibu hal yang belum dilakukan itu apa menurut pengamatan baik oleh Ibu ataupun yang belum dilakukan oleh siswa yang diharapkan belum tercapai itu apa? Yang saya harapkan itu dari keaktifan siswa itu belum muncul. Karena di situ siswa pada dasarnya hanya pasif saja. Selain dari yang siswa yang mempresentasikan, sedangkan yang lain itu hanya pasif saja. Jadi ini harapannya paling kurang ke depan itu mereka juga bisa aktif. Jadi yang belum dicapai itu adalah keaktifan peserta didik ya. Oke. Nah, kalau keaktifan peserta didik belum terlalu nampak di situ, apa yang Ibu harus buat sehingga memunculkan keaktifan peserta didik di dalam kelas? Yang perlu saya buat itu yang pertama itu pada pendahuluan paling kurang harus ada semacam poster atau gambar yang membuat mereka untuk menarik mengikuti proses pembelajaran yang akan dijalankan. Apalagi tentang pemanasan global itu masih kurang dari saya, kurangnya media pembelajaran pengantar sehingga menarik perhatian siswa. Terus yang kedua itu adalah LKS. Media dan juga LKS. Berarti yang harus diperbaiki di sini adalah penambahan media, baik itu berupa gambar maupun poster pada awal pembelajaran, dan juga menggunakan LKS. Oke. Nah, untuk mewujudkan yang Ibu harapkan yang entah itu media, LKS, itu adakah orang-orang di sekitar Ibu yang bisa membantu atau Ibu harapkan bisa membantu Ibu untuk berkolaborasi menyediakan media-media ini? Yang jelas pasti ada Pak, karena ada NBMP mata pelajaran. Ya. Jadi kami bisa saling membantu untuk menyiapkan media maupun LKS yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran pada waktu-waktu akan datang. Oke. Berarti ternyata di sekolah Ibu bukannya sendiri ya, tapi ada kelompok NBMP mata pelajaran, di mana kelompok ini biasanya bekerja sama untuk menyiapkan media pembelajaran, baik itu yang ada sampai dengan LKS. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai memperbaiki, mau membuat media yang baru, menyiapkan LKS? Sudah mungkin saya akan menghubungi teman-teman NGMP untuk kami bisa mempersiapkan media yang belum ada. Jadi komitmen Ibu bahwa media-media yang masih kurang ini sesegera mungkin akan dibuat ya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya menunggu cerita selanjutnya pada observasi kelas selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keraguan Ibu yang masih merasa kurang pada pertemuan berikut mungkin sudah lebih baik. Oke, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih juga Pak. Selamat siang. Siang.